Salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Selamat datang pada perkuliahan pada hari ini. Pada perkuliahan ini adalah kita membahas tentang manajemen perhotelan, di mana pada sesi hari ini atau kali ini kita akan membahas yang terkait dengan manajemen food and beverage hotel. Ya, kita simak bagaimana dan apa saja yang akan dikupas dalam sesi kali ini. Yuk langsung saja kita masuk kepada manajemen food and beverage hotel. Bahwasanya untuk food and beverage adalah istilah yang digunakan dalam industri perhotelan yang mengacu pada semua kebutuhan makanan dan minuman untuk sebuah acara, baik itu juga acara pesta maupun yang lain sebagainya. Ya, dan di mana bagian makanan dan minuman di dalam sebuah hotel ini terdiri dari banyak area dan juga personilnya yang melayani tamu baik secara internal maupun juga eksternal. Nah, pada kesempatan ini untuk ruang lingkup daripada food and beverage department itu melingkupi adalah dua ruang lingkup. Yang pertama adalah ruang lingkup sempit, lalu yang kedua adalah ruang lingkup luas. Ya, untuk ruang lingkup sempit itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah food and beverage service operation, lalu yang kedua adalah food production. Kita tahu kalau yang untuk food and beverage service ini berkaitan dengan yang ada di restoran, ya, dan juga yang terkait dengan di room service. Nah, sedangkan untuk food production itu terkait dengan tata operasional yang ada di kitchen. Nah, sedangkan yang ketiga adalah bar service operation, di mana kita ketahui merupakan penyajian minuman yang ada di bar. Nah, selanjutnya untuk ruang lingkup yang luas itu ada beberapa poin penting yang terkait di dalamnya. Yang pertama adalah purchasing atau pembelian bahan-bahan, lalu penerimaan bahan-bahan atau receiving, selanjutnya adalah storing, ya, penyimpanannya, lalu pengolahannya, dan juga terkait dengan penjualan dan mengenai juga peralatan-peralatan yang lainnya. Itu. Ya, selanjutnya kita kupas satu persatu apa yang terkait di dalam purchasing itu sendiri. Purchasing merupakan kegiatan pengadaan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam operasional food and beverage department, ya, baik bahan yang bersifat perishable atau mudah busuk maupun juga groceries atau bumbu-bumbu, itu ya. Lalu pada fase ini program pengawasan kualitas pengolahan makanan difokuskan pada bahan-bahan yang akan diolah. Dan pada bagian ini juga karyawan tidak hanya dituntut untuk mengolah makanan saja, melainkan juga mempunyai kemampuan tentang produk yang akan dihasilkan melalui kemampuan dalam mengetahui kualitas produk yang akan dibeli. Nah, itu ya, jelas-jelasnya mengenai terkait dengan purchasing-nya, bagian pembelian yang terkait dengan bahan-bahannya itu. Lalu selanjutnya adalah bagian penerimaan atau receiving, yang mana bagian ini merupakan bagian khusus yang menerima segala macam bahan yang telah dibeli. Tentunya kita pilih ya sesuai dengan permintaan, harus segera, yang tidak sesuai harus segera diretur untuk memperoleh penggantinya. Jangan ditunda-tunda kalau tidak sesuai. Lalu idealnya lagi ya, lokasi bagian penerimaan bahan ini berdekatan dengan jalur pelayanan dan juga gudang atau store, terutama di daily store-nya. Nah, pengawasan ini pada prinsipnya diharapkan untuk mencegah kerusakan bahan agar nanti dapat kita pilih bahan yang berkualitas yang sesuai dengan produk yang dijual di hotel kita. Itu adalah yang kedua yang terkait dengan receiving atau penerimaan. Lalu yang ketiga, storing. Di mana storing ini merupakan kegiatan menyimpan segala macam bahan atau persediaan. Itu bisa saja meliputi daily store, ya, general store,
lalu chiller, penyimpanan anggur di bawah tanah, dan juga dry store. Nah, itu adalah tata kelola yang ada di penyimpanannya. Lalu yang keempat adalah production, di mana kita ketahui kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap untuk dijual dan disajikan. Ini ada dua kegiatan, ya, yaitu pada produksi makanan atau food production di kitchen, ya, dan juga bartending di bagian bar. Itu ya. Lalu dalam pengolahan ini diperlukan pekerja yang dapat menghasilkan masakan yang berkualitas. Artinya berkualitas ini adalah juga dituntut dari segi hygiene-nya. Tidak hanya taste-nya, rasanya, tetapi juga dari segi hygiene serta kecepatan dalam memasak juga merupakan faktor pendorong terhadap keberhasilan pelayanan usaha jasa buka maupun di restoran. Nah, itu adalah berkaitan dengan production. Ya. Selanjutnya adalah terkait dengan serving dan selling, di mana kegiatan menjual, ya, selling dan serving, menjual dan menyajikan makanan dan minuman, ini dilaksanakan oleh selling out yang dibuka secara khusus di dalam FB Department. Bagaimana cara penyajiannya? Ya, di sini akan saya kemukakan atau kita bahas sedikit, ya, gambaran tata cara penyajian area pelayanan dan perlengkapan serta peralatannya. Yang mana di sini adalah yang pertama, pramusaji harus memahami personal hygiene. Sekali lagi, kita yang berkaitan dengan makanan dan minuman tidak boleh melupakan yang namanya K3-nya, termasuk hygiene sanitasinya. Ya, jadi harus personal dulu, secara personal harus memenuhi dulu persyaratan dari higienitas tadi. Lalu pramusaji harus dalam keadaan bersih dan terampil dalam melaksanakan penyajian sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh masing-masing manajemen hotel yang bersangkutan. Dan ini pun juga hampir sama, setiap hotel menyajikan seperti itu. Lalu membawa dan menyajikan dengan cara yang benar. Jadi membawa tray juga benar, membawa yang terkait dengan pesanan atau take order dari tamu juga harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Di samping itu, hindari membawa makanan melalui darah atau area yang kotor, akan menimbulkan kontaminasi nantinya dengan makanan yang kita bawa. Itu yang harus dikondisikan pada tata cara penyajian. Ya, itu. Ya, selanjutnya yang terkait 3 fungsi area food and beverage itu apa saja? Ya, di sini kita jelaskan adanya revenue service area. Ya, kita tahu ya, kalau kita berbicara dengan revenue berarti penghasil. Nah, ini. Makanya yang pendapatan yang kedua setelah kamar adalah food and beverage. Nah, di mana revenue service ini meliputi yang pertama adalah restoran. Jelas ya, restoran ini sangat penting sekali berkaitan dengan keberadaan food and beverage. Lalu yang kedua adalah room service. Nah, di sini room service juga sangat berkontribusi yang dilaksanakan oleh tata kelola di FB service-nya. Lalu juga tidak kalah adalah banquet, ya, banquet yang terkait dengan konvensi acara-acara, ya. Bahkan sekarang ini kadang-kadang hotel itu didapatkan 60% dari penghasilan banquet ini, ya. Bahkan pendapatan yang ada di kamar lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh di banquet. Selanjutnya adalah bar and lounge. Ya, di sini biasanya ada beberapa hotel yang menyajikan yang terkait dengan lounge, tempat yang nyaman yang bisa dikondisikan untuk small meeting maupun juga pertemuan-teman penting lainnya, dan sip dengan yang terkait dengan area tamu. Itu ya, itu yang terkait dengan revenue service areanya. Penghasilnya ya. Lalu kalau ada penghasil berarti ada produksinya. Nah, di sini adalah production area, di mana kita kenal yang merupakan production area itu adalah yang pertama kitchen, lalu
yang kedua adalah bartending, di mana pada area kitchen merupakan sentral dari produk makanan terutamanya. Lalu diikuti oleh bartending yang terkait dengan minumannya. Jadi saling sinergi di sini ya, production area dalam food and beverage department. Ya, itu. Setelah nanti kita tahu yang terkait dengan produksinya, lalu siapa yang mensupport? Itu semua. Nah, di sini ada kategori supporting area, di mana ada beberapa yang di hotel meliputi daily store. Kita tahu daily store adalah istilahnya store harian yang terkait dengan bahan makanan yang perishable maupun groceries, terutama di perishable-nya, ya, barang-barang yang mudah busuk. Contohnya adalah sayuran dan juga buah-buahan. Lalu ada dry store. Lalu ada general store, dan utama, seller, dishwashing, dan stewarding. Steward maksudnya seperti itu. Ya, ini adalah yang terkait dengan support areanya. Itu ya, jadi ada 3 fungsi area food and beverage sebagai penghasil revenue, sebagai pemroduksi produk, dan sebagai supporting produk. Nah, itu ya. Kalau jalannya sih dari supporting, lalu ke producing, lalu ke revenue. Itu yang terkait dengan 3 fungsi area food and beverage. Jelas kan? Ya, baik. Kita lanjutkan. Sekarang karakteristik penanganan food and beverage. Nah, ini makanya kalau kita belajar memahami terkait dengan manajemen, itu yang mengupas tuntas yang terkait hal-hal yang menjadi karakteristik atau ruang lingkup yang ada di objek yang kita bicarakan atau kita angkat. Ya, dalam hal ini kita adalah food and beverage. Bagaimana karakteristiknya? Yang pertama adalah tingkat kesibukan sangat tinggi, sehingga tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ya, apalagi pada saat suggest ke tamu di restoran, ada take order di room service. Jangan sekali-kali kita menunda-nunda. Akhirnya kalau kita menunda, tamu merasa tidak diperhatikan dan akhirnya tidak akan kembali ke hotel kita. Kita akan loss revenue. Itu ya. Lalu budaya. Nah, budaya, selera, dan cita rasa masing-masing orang kan berbeda. Nah, tetapi produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh hotel, terutama di bagian F&B, harus dapat diterima oleh semua kalangan. Nah, harus standar respect-nya, ya, itu mengenai terkait dengan produk yang dihasilkan. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan bersifat perishable atau apa? Mudah busuk dan tidak tahan lama. Sehingga produksinya bersifat konsumsi habis, maksudnya habis pakai, sudah, ya, tidak bisa untuk besoknya, tidak bisa. Makanya bersifat perishable. Lalu dituntut mempunyai keahlian dan keterampilan tinggi serta tanggung jawab yang besar. Jadi yang mana untuk FB ini memang dituntut mempunyai keahlian, skill, dan keterampilan yang tinggi, yang sekatan, serta bertanggung jawab. Nah, itu adalah 4 karakteristik terkait dengan penanganan food and beverage-nya. Ya, makin ini ya, ini menghangsur kita untuk lebih ingin tahu api, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita menginjak pada tata kerja di food and beverage-nya. Yang pertama kita kupas dulu mengenai restoran. Nah, restoran yang ada di lingkup hotel itu biasanya kan dibuka untuk breakfast atau makan pagi. Ada juga layanan lunch atau makan siang maupun juga dinner. Bahkan ada juga supper. Nah, yang mana jenis-jenis pekerjaan mempunyai dasar yang sama. Jenis-jenis pekerjaan mempunyai dasar yang sama. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan tersebut meliputi ya, tata cara membersihkan meja dan mengatur setup-nya. Ya, bahkan ini nanti akan
kondisikan pada settingan di restoran, settingan di layanan banket, apakah dengan U-shape atau dengan classroom atau dengan konvensi lainnya. Lalu juga membuat stok sausnya yang akan dipergunakan. Ini ya, ini pada preparation. Lalu pada saat tamu datang, kita juga harus memberi salam kepada semua tamu yang masuk. Langsung kita memberi pelayanan sesuai standar, menawarkan dan menjelaskan juga menu-menu yang ada. Tentunya menu-menu yang tidak kalah menarik yang kita soundingkan. Setelah itu kita menulis cek atau captain order dan layanan lainnya yang dibutuhkan oleh tamu. Sampai tamu tersebut meninggalkan restoran dengan first impression maupun last impression yang very good, zero complaint. Nah, itu yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan di restoran. Ya, itu ya. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga di bar. Nah, kita tahu ya, bar merupakan tempat yang menyediakan atau menyajikan minuman beralkohol maupun tidak alkohol. Yang mana di sini ini membutuhkan seorang bartender yang mempunyai ya wawasan yang luas, tidak hanya sebatas pengetahuan pelayanan makanan dan minuman saja, lalu juga mencampur minuman, teknik-teknik mencampur minuman, tetapi juga wawasan yang dimaksud adalah mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tamu. Nah, ini yang harus dikondisikan di bar. Soalnya bar itu memang seringkali digunakan untuk tempat santai bagi orang-orang yang ingin menikmati suasana hotel tersebut. Bahkan ada beberapa pertemuan kecil juga dilaksanakan di bar. Nah, itu ya. Itu yang terkait dengan bar. Selanjutnya, room service. Nah, ini. Di sini kita tahu ya, fungsi room service adalah menyajikan layanan makanan dan minuman ke kamar-kamar tamu. Nah, penyajian makanan di room service ini meliputi semua makanan yang disajikan pada saat yang sama, pada saat itu. Dan itu disajikan di atas bagi atau troli dengan peralatan lengkap dan sesuai dengan pesanannya. Itu adalah yang terkait dengan room service. Ya, jadi harus cekatan di sini. Baik, lanjut kita ke banket. Nah, jadi sudah kita kupas sedikit ya tentang banket. Yang mana banket merupakan kegiatan operasional di suatu hotel yang mencakup semua acara khusus dan disajikan dalam ruang khusus. Ya, misalnya ada pesta perkawinan, konvensi, dan juga pesta-pesta lainnya, seperti juga terkait dengan workshop maupun agenda-agenda yang melibatkan banyak orang, yang tentunya telah direncanakan sebelumnya dan sifatnya adalah sangat penting. Nah, inilah pemahaman dulu mengenai banket. Ruangan-ruangan yang akan digunakan ini harus dipersiapkan. Hendaknya disiapkan dengan baik, serta tata letak, baik tata letaknya, bentuk meja yang dikondisikan, ini harus dikondisikan terlebih dahulu dan dibicarakan dengan tamu yang bersangkutan, agar nantinya tamu akan merasa sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan kemauannya. Nah, itu ya, ingat, banket menyumbangkan banyak juga yang terkait dengan value atau revenue. Ya, selanjutnya setelah dari banket kita langsung ke bagian yang memproduksi produk, yaitu di bagian kitchen. Nah, jadi kitchen ini adalah merupakan bagian dari food and beverage department yang berfungsi untuk mempersiapkan dan juga memproduksi makanan mulai dari bahan mentah, barang setengah jadi, barang jadi, hingga siap untuk dihidangkan. Nah, pada unit kitchen yang besar, ya, terbagi beberapa seksi, dimulai dari bagian persiapan, penyelesaian, pengolahan makanan ringan dan roti, dan lain sebagainya. Nah, makanya kitchen ini adalah merupakan bagian yang sentral dalam produk barang yang dihasilkan oleh hotel tersebut. Ya, selanjutnya kita akan membahas
mengenai kegiatan utama yang ada di Food and Beverage Department itu apa saja. Kita bagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, kegiatan utama adalah kegiatan membeli bahan atau purchasing. Di awal sudah kita bahas sedikit tentang purchasing tadi. Kita akan kondisikan lagi apa toh kegiatan membeli bahan itu. Jadi di sini adalah selain diutamakan penguasaan bahan sesuai dengan produk hotel, juga tidak ada kalah pentingnya apa? Kesinambungan. Nah, kesinambungan pengadaan makanan maupun minuman yang tertera dalam daftar menu itu harus tetap ada dan tersedia. Nah, jangan sampai nanti kalau ada tamu yang datang dan memesan, kita bilangnya sold out. Ya, akhirnya tamu akan merasa dikecewakan, ya, tidak sesuai dengan daftar yang ada di menu tersebut pada kenyataannya. Nah, tuh. Lalu yang kedua apa? Kegiatan mengolah makanan dan minuman. Nah, di sini pengolahan makanan dan minuman merupakan kunci keberhasilan produk makanan dan minuman yang pada dasarnya didasarkan pada rasa dan kualitas yang dimulai dari cara kerja yang profesional, yang tentunya dimulai dari persiapan, dari mulai produksinya, dari pengolahannya, dari sudah menjadi suatu produk dan akhirnya siap disajikan kepada tamu. Nah, ini adalah step-step yang terkait dengan kegiatan mengolah makanan dan minuman dari rasa maupun kualitasnya. Lalu yang ketiga adalah apa? Tidak kalah pentingnya adalah kegiatan merawat peralatan maupun perlengkapannya. Ya, steward. Nah, di sini adalah bagian steward, di mana keberhasilan operasional food and beverage bergantung dari perawatan alat yang digunakan, sehingga perlu diterapkan sistem administrasi yang baik dan juga teratur. Makanya dengan adanya kegiatan merawat peralatan ini, dimungkinkan kita akan bisa menghemat juga biaya-biaya maupun expense yang ditimbulkan akibat dari banyaknya perlengkapan yang kurang mendukung dengan kurangnya perawatan. Itu ya. Lalu keempat adalah kegiatan menyajikan dan menjual. Nah, ini hal terakhir yang terkait dengan kegiatan utama itu adalah kegiatan menyajikan dan menjual, di mana kegiatan yang dilakukan mulai dari pemesanan sampai dengan pendapatan atau revenue yang diperoleh, yang tentunya ditunjang dengan sistem administrasi yang baik dan terinci serta akurat, yang nantinya akan bisa mengkondisikan berapa laporan keuangan yang didapat dari laba operasional hari ini. Itu ya, itulah kegiatan utama Food and Beverage Department, ada 4 kegiatan utama. Selanjutnya, bagaimana cara upaya peningkatan pendapatan hotel melalui Food and Beverage ini? Yang pertama adalah peningkatan pelayanan, ya, yang mana upaya yang dilaksanakan mengacu pada konsep bahwa pelayanan dengan berbagai teknik yang mendasar, yakni apa? Cepat dan tepat. Nah, itu adalah yang terkait dengan peningkatan pelayanan. Nah, itu ya modal utamanya, upaya utama. Yang kedua adalah apa? Diimbangi dengan produk yang bermutu. Kalau pelayanan sudah baik dan cepat dan tepat, produk yang dihasilkan juga bermutu. Produk yang bervariasi, yang dilandasi dengan kualitas dan cita rasa adalah kunci keberhasilan dalam peningkatan pendapatan hotel. Nah, ini ya. Jadi produk yang bervariasi, yang dilandasi dengan kualitas dan cita rasa yang tentunya baik, ya, adalah merupakan kunci keberhasilan dalam peningkatan pendapatan hotel. Tuh. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga terkait dengan kebersihan dan kelengkapan peralatan.
Ya, tentunya tersedianya peralatan dan perlengkapan yang memadai dengan mutu dan penampilan peralatan yang bersih dan baik dalam tata kelolanya. Nah, ini adalah yang terkait dengan upaya peningkatan pendapatan hotel yang ketiga. Lalu yang keempat bagaimana setelah tadi pelayanannya bagus, produknya juga bermutu, berkelas, lalu juga dilengkapi dengan perlengkapan dan kebersihan area yang juga bersih. Lalu belum cukup. Apa itu? Suasana yang menyenangkan. Nah, penataan ruangan yang nyaman dengan layanan yang ramah membentuk citra yang baik bagi tamu yang datang. Nah, itu ya. Jadi penataan yang nyaman, suasana yang nyaman, yang membentuk citra yang baik bagi tamu yang datang. Ya, itulah ya yang terkait dengan suasana yang kondusif. Selanjutnya yang terakhir adalah sistem pengawasan kerja yang baik. Nah, ini tentunya ya, inilah hubungan bagaimana tata kelola manajemen SDM-nya. Ya, di sini adalah sistem pengawasan kerja yang baik ini meliputi pembinaan secara persuasif yang ditujukan agar tercapainya keharmonisan hubungan kerja antara karyawan dengan atasan. Satu teamwork yang solid. Itulah yang akan menjamin dalam upaya peningkatan pendapatan hotel. Itu ya, itulah yang terkait dengan materi yang kita sajikan hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadikan pemahaman kita yang terkait dengan food and beverage menjadi lebih handal lagi. Dan jangan lupa ada sedikit latihan. Silakan ya, tugas kita berlatih ya, tugas individu ini ya. Di sini ada 4 ya, ada 4. Berikan penjelasan singkat terkait bentuk hubungan food and beverage department dengan yang pertama adalah dengan front office department. Bagaimana wujud nyatanya? Apa saja? Lalu yang kedua adalah housekeeping department. Bagaimana dan apa saja? Yang ketiga adalah accounting department. Dengan accounting department itu apa saja yang berkaitan dengan food and beverage-nya. Dan yang terakhir terkait dengan personal department. Nah, tentunya ini akan menjadikan kita lebih ini lagi. Ya, itu ya. Mungkin itu bisa juga selain yang ada di grup ini juga akan bisa juga bagi yang lainnya untuk mencoba ya, untuk mencoba silakan ya. Ini terbuka luas untuk semua netizen yang mengikuti sajian singkat terhadap manajemen yang ada di food and beverage-nya. Demikian dari saya ya. Silahkan dilanjutkan dengan pemahaman yang lainnya. Kita ketemu lagi di pemahaman berikutnya dengan tak kalah bagusnya. Tetap semangat, jaga kondisi, dan salam sehat selalu.